Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Agni Kiai Haji Hasan Mutawakil Alawa SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Agni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang terhormat Dekan Fakultas Tadris Umum, Agni Ibu Wahyu Lestari MPD. Perkenalkan, nama saya Hosiatus Sajawiyah, Prodi Tadris Matematika semester 8. Di sini saya akan menjelaskan penelitian tugas akhir saya dengan judul pengembangan modul ajar inquiry STEM terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi geometri dan aplikasi proses penjernihan air. Latar belakang dari penelitian ini adalah pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembelajaran yang tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap. Namun hasil PISA menunjukkan kemampuan matematika siswa Indonesia masih rendah akibat pembelajaran yang berpusat pada guru dan kurang melatih berpikir kritis, khususnya pada materi geometri. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan inovasi pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, salah satu melalui pendekatan inquiry STEM. Pendekatan ini mengintegrasikan proses penyelidikan dan konteks nyata seperti penjernihan air, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengembangkan modul berbasis inquiry STEM yang valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana proses pengembangan modul ajar berbasis inquiry STEM pada materi geometri yang diintegrasikan dengan masalah penjernihan air untuk siswa SMP atau MTS. Yang kedua, bagaimana tingkat kevalidan dan kepraktisan modul ajar berbasis inquiry STEM pada materi geometri dan penjernihan air berdasarkan penilaian para ahli dan praktisi. Yang ketiga, apakah pengembangan modul ajar berbasis inquiry STEM tersebut efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi geometri dan penjernihan air? Tujuan dari penelitian ini ialah 1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pengembangan modul ajar berbasis inquiry STEM pada materi geometri yang diintegrasikan dengan konteks permasalahan penjernihan air untuk siswa SMP atau MTS. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kevalidan dan untuk mengetahui efektivitas penggunaan modul ajar berbasis inquiry STEM dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi geometri yang diintegrasikan dengan konteks penjernihan air. Tujuan dari penelitian ini ialah 1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pengembangan modul ajar berbasis inquiry STEM pada materi geometri yang diintegrasikan dengan konteks permasalahan penjernihan air untuk siswa SMP atau MTS. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kevalidan dan kepraktisan modul ajar berbasis inquiry STEM pada materi geometri dengan konteks penjernihan air berdasarkan penilaian para ahli dan praktisi pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas penggunaan modul ajar berbasis inquiry STEM dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi geometri yang diintegrasikan dengan konteks penjernihan air. Kedua ialah kajian teori dari penelitian ini. Kajian teori yang pertama ialah model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry menekankan proses penemuan pengetahuan secara aktif oleh siswa melalui tahapan penyelidikan seperti merumuskan masalah, hipotesis, analisis, dan kesimpulan. Pendekatan ini melatih berpikir logis, sistematis, dan kritis. Sedangkan kajian teori yang kedua ialah pembelajaran berbasis STEM. STEM merupakan pendekatan yang mengintegrasikan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika dalam konteks nyata untuk mendorong berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif melalui pemecahan masalah. Ketiga ialah kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir rasional dan sistematis yang mencakup interpretasi, analisis, inferensi, evaluasi, dan eksplanasi dalam memahami dan menyelesaikan masalah. Sedangkan keterkaitan ketiganya ialah integrasi inquiry STEM menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, khususnya dalam pembelajaran matematika.
Pembahasan yang ketiga ialah metode dari penelitian ini. Metode penelitian yang pertama ialah model penelitian dan pengembangan (R&D). Penelitian ini menggunakan metode R&D untuk mengembangkan dan menguji kelayakan modul berbasis inquiry STEM pada materi penjernihan air. Model yang digunakan adalah prosedural dengan tahapan sistematis agar menghasilkan produk yang valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan berpikir kritis siswa. Sedangkan model yang kedua ialah model ADI. Model ADI terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, analisis, desain, develop, implementation, dan evaluasi. Setiap tahap berfungsi mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan, pengembangan, hingga evaluasi untuk menyempurnakan produk pembelajaran agar berkualitas dan sesuai tujuan. Pembahasan yang selanjutnya ialah prosedur dari pengembangan atau penjelasan dari ADI. Prosedur pengembangan menggunakan model ADI yang terdiri dari 5 tahap: analisis, desain, development, implementation, dan evaluation. Tahap analisis mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa, sedangkan desain menyusun rancangan modul dan instrumen pembelajaran. Sedangkan tahap development menghasilkan modul yang telah divalidasi dan direvisi, kemudian diimplementasikan dalam pembelajaran untuk menguji kepraktisan dan efektivitasnya. Sedangkan tahap evaluasi adalah dilakukan untuk menilai dan menyempurnakan modul. Melalui tahap tersebut, dihasilkan modul berbasis inquiry STEM yang valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Pembahasan yang selanjutnya dari penelitian ini ialah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan metode non-test untuk menilai kualitas modul berbasis inquiry STEM. Data meliputi kevalidan, kepraktisan, dan keaktivitasan yang diperoleh melalui lembar validasi, angket, observasi, dan tes berpikir kritis. Instrumen disusun berdasarkan indikator penelitian yang divalidasi oleh ahli. Proses ini bertujuan menghasilkan data yang valid dan dapat dipercaya. Sedangkan teknik analisis data dari penelitian ini ialah menggunakan pendekatan deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif untuk menilai kualitas modul berbasis inquiry STEM. Data diperoleh dari validasi ahli, angket, observasi, dan LKPD, lalu dihitung rata-rata dan persentasenya. Hasil yang diinterpretasikan dalam kategori kelayakan seperti valid, praktis, dan efektif. Analisis ini digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan dan revisi modul. Berikut langkah-langkah dari penelitian tersebut. Langkah yang pertama ialah identifikasi masalah. Penelitian diawali dengan mengidentifikasi permasalahan nyata, yaitu kondisi air keruh yang perlu dijernihkan. Pada tahap ini, peneliti mengkaji fenomena serta merumuskan fokus masalah yang akan diteliti. Langkah yang kedua ialah rumusan hipotesis. Setelah masalah ditemukan, peneliti menyusun dugaan sementara terkait solusi yang mungkin dilakukan, misalnya penggunaan bahan tertentu seperti kerikil, arang, sabut sebagai media penyaring air. Langkah yang ketiga ialah investigasi dan eksperimen. Peneliti kemudian melakukan penyelidikan melalui kegiatan eksperimen seperti merancang dan menguji alat penjernih air. Pada tahap ini, konsep sains, teknologi, dan rekayasa mulai diterapkan secara langsung. Langkah yang keempat ialah analisis data. Data hasil eksperimen dikumpulkan dan dianalisis, misalnya dengan mengukur tingkat kejernihan air sebelum dan sesudah penyaringan serta menghitung volume atau kapasitas wadah menggunakan konsep matematika. Yang kelima ialah penarikan kesimpulan. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan sebelumnya terbukti atau perlu diperbaiki. Keunggulan dari modul ini adalah kontekstual, berbasis eksperimen, dan secara langsung melatih berpikir kritis siswa. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.